Beli agar-agar diborong baannya. Lanjut ke Washington sambil senyum-senyum. Wahai para sobat mager semuanya yang lagi nonton, udah makan apa belum? Ya halo kaum mager semuanya, selamat datang di Minimal Nonton. Kembali lagi bersama saya Abda yang kali ini akan membahas film berjudul The Karate Kid yang dirilis pada tahun 2010. Menceritakan tentang seorang anak yang baru pindah ke negeri Cina dan mendapat guru kungfu legendaris yaitu sosok Jackie Chan. Seperti apa keseruannya? Mari kita mager dan inilah. Kisah diawali seorang anak bernama Trey Parker. Trey Parker sendiri adalah tokoh utama film ini. Setelah ibu Trey memutuskan untuk memulai kehidupan baru dari Detroit menuju ke Tiongkok. Waktu itu Trey berumur 10 tahun ketika ibunya mengalami sebuah masalah ekonomi sehingga mau tak mau Trey harus ikut dengan ibunya. Terlihat Trey belum terlalu siap dengan keadaan ini. Dari bahasa yang baru, hidup baru, dan tujuan yang juga baru. Setibanya di Tiongkok, mereka berdua tinggal di sebuah apartemen sewaan yang berada di tengah kota. Hari demi hari dilalui penuh kebosanan hingga perlahan Trey mulai beradaptasi dengan lingkungan barunya. Trey sendiri adalah seorang anak yang kurang disiplin. Terlihat sikapnya kepada sang ibu kurang baik. Terlihat Trey juga kesal mengapa mereka harus pindah di sini. Di sela kebosanan Trey, ibunya menyuruh untuk pergi ke tukang servis pemeliharaan apartemen untuk memperbaiki air panas di kamar mandi yang mati. Trey pun berangkat dan sesampainya di ruang tukang servis, Trey bertemu dengan Mr. Han. Mr. Han adalah bagian pemeliharaan apartemen di sana. Setelah itu, Trey berjalan-jalan ke lapangan. Trey bertemu dengan teman-teman barunya dan juga seorang anak perempuan bernama Mei. Sayangnya Mei mempunyai teman dekat bernama Cheng. Cheng mengira Trey telah mengganggu Mei sehingga perkelahian pun terjadi. Trey dipukuli oleh mereka dan tidak bisa melawan. Lalu Mei melerai mereka berdua dan Trey pun pulang. Keesokan harinya Trey dipilihkan sekolah oleh ibunya. Trey yang menerima pukulan kemarin berusaha menutupi lukanya lalu berangkat sekolah. Tak disangka Trey kembali melihat Cheng satu sekolah dengannya. Dan saat Trey menoleh, ibunya melihat luka di pipi Trey lalu memarahinya karena berkelahi. Scene pun berlanjut, terlihat Trey berlatih karate lewat DVD dan kebetulan Mr. Han datang. Tak sengaja Mr. Han melihat kelakuan Trey kepada ibunya, lalu Trey pergi ke sekolah. Setibanya di sekolah, Trey kembali dihadang Cheng dan teman-temannya. Trey semakin terdesak dan tak suka dengan lingkungannya. Akan tetapi pikirannya berubah setelah ia berjalan-jalan dengan ibunya. Tanpa sengaja Trey tertarik dengan salah satu perguruan kungfu. Trey sangat takjub dan ia terus masuk sampai dia kembali melihat Cheng yang berlatih di sana juga. Trey yang kesal lalu marah dan menyalahkan ibunya atas keadaan mereka saat ini. Trey, we can't go home. What do you want me to do? We've been here less than Scene pun berlanjut, sepulang sekolah, kekesalan Trey semakin memuncak. Hingga saat Cheng dan teman-temannya sedang duduk, Trey pun mengambil seember air kotor lalu menyiram Cheng dan teman-temannya. Seketika mereka pun mengejar Trey dan kejar-kejaran pun terjadi. Sampai saat Trey terpojok dan tak bisa kemana-mana, Cheng dan teman-temannya mengeroyok Trey. Terlihat Trey merasa kesakitan. Lalu saat Cheng akan memukuli Trey, tiba-tiba Mr. Han menolong Trey yang sedang dikeroyok. Lalu Mr. Han melawan Cheng dan teman-temannya seorang diri. Gerombolan Cheng pun kewalahan karena kungfu dari Mr. Han sangat hebat.
lalu mereka pun pergi. Setelah itu Mr. Han membawa Dre pulang ke rumahnya dan segera mengobati Dre yang terluka. Setelah Dre merasa baikan, bersama Mr. Han mereka menuju tempat latihan Cheng. Lalu Mr. Han mencoba berbicara dengan Guru Lee karena muridnya telah mengeroyok Dre. Mr. Hunt, does he want us to fight? 一对一不是问题，你4个打1个。 Namun sialnya Mr. Han malah mendapat tantangan dari Guru Lee saat itu juga. Dre harus melawan Cheng 1 lawan 1. Dikarenakan Dre tak bisa apa-apa, Mr. Han ingin membawa Dre pulang. Namun Guru Lee menghadang mereka karena Dre dan Mr. Han sudah masuk ke arena Guru Lee. Mau tak mau salah satu dari mereka harus bertarung. Ketegangan pun terjadi. Tak sengaja Mr. Han melihat poster turnamen kungfu yang akan diadakan bulan depan. Guru Lee pun menerima tantangan tersebut dengan syarat selama Dre berlatih, Cheng dan teman-temannya tak boleh mengganggu Dre. Dan semenjak saat itu Mr. Han berjanji akan melatih Dre dengan baik dan juga dengan jurus-jurus kungfu yang sebenarnya. Keesokan harinya Dre bersemangat menuju rumah Mr. Han. Awalnya Dre tak yakin apakah Mr. Han benar-benar jago kungfu. Latihan pertama pun dimulai dengan gerakan sederhana, yaitu melepas dan memakai jaket. Take it down. And pick it up. Dan seterusnya Dre harus mengulangi gerakan tersebut sampai hafal. Hingga tak sadar Dre bosan dengan gerakan tersebut. Hari demi hari Dre berlatih dengan gerakan tersebut. Sekembalinya ke sekolah, Dre berbicara mengenai acara musik yang akan diikuti oleh Mei, dan Dre berjanji akan menghadirinya. Kembali ke latihan, Dre yang tak mau mengulangi gerakan dengan jaketnya itu pun berusaha menyembunyikan jaketnya kepada Mr. Han. May I come in? You might come in. Namun Dre ketahuan dan mau tak mau harus mengulangi gerakan yang sama lagi. Setelah itu, usai latihan Ibu Dre mengajak ke festival Shishi bersama Mr. Han juga. Acara pun tampak meriah. Di samping itu Mei juga datang ke festival tersebut. Mereka pun bersenang-senang dan berjanji akan menjadi sahabat sejati. Keesokan harinya saat sedang latihan, Dre merasa bosan dan mulai mengerti gerakan jaket itu adalah gerakan yang sering dilupakan Dre saat di rumah. Namun saat Dre menyerah, disinilah Mr. Han menjelaskan jurus kungfunya kepada Dre. Firm. Strong. Left big bang. Pick up his jacket. Lewat gerakan jaket adalah gerakan dasar dari kungfu itu sendiri. Sejak hari itu Dre semakin bersemangat sehingga Mr. Han membawa Dre ke suatu tempat di pegunungan naga untuk berlatih Chi. Chi sendiri adalah kekuatan yang terdapat di dalam tubuh. Setiap orang yang mau berlatih kungfu juga harus melatih energi Chi-nya juga. Dan itulah tujuan Mr. Han membawa Dre ke tempat itu. Di mana di tempat tersebut terdapat sumur naga dan banyak orang berlatih kungfu di sana juga. Setelah di puncak paling tinggi, Dre tak sengaja melihat teknik pengendali ular yang legendaris. Mr. Han pun menjelaskan kepada Dre bahwa teknik tersebut harus menggunakan kekuatan pikiran yang tenang, fisik yang kuat, dan juga konsentrasi yang tinggi, sehingga objek bisa dengan mudah mengikuti pola pikir kita. Disinilah Dre mendapat banyak ilmu dari Mr. Han tentang kungfu yang sebenarnya. Karena pertarungan Dre nanti tidaklah mudah. Banyak murid perguruan lain terutama Cheng dari perguruan milik Guru Lee. Dre pun harus lebih giat berlatih setiap hari untuk melatih fokus, mental dan juga fisik dari tubuhnya. Scene berlanjut sepulang sekolah Dre mengajak Mei berjalan-jalan ke pusat perbelanjaan. Keduanya pun bersenang-senang untuk melupakan apa yang terjadi saat ini.
Namun karena audisi musik tiba-tiba berubah jadwal, Mei pun bergegas lari menuju tempat audisi. Namun sayangnya performa Mei down karena ia lelah setelah seharian bermain dengan Dre. Dan Mei harus gagal dalam audisi sehingga Mei marah pada Dre. Kebetulan juga hal aneh terjadi. Saat itu Mr. Han tidak melatih Dre, terlihat Mr. Han mabuk dan menghancurkan mobil yang sudah ia perbaiki. Mr. Han! Dre melihat semua kekacauan akibat Mr. Han. Secara perlahan Dre mulai menenangkan suasana. Ternyata Mr. Han mempunyai keluarga dan seorang anak laki-laki bernama Kang. Namun karena suatu kecelakaan mereka pun tewas dan hanya Mr. Han yang selamat. Mr. Han sangat menyesali semua yang terjadi. Setiap tahun ia mencoba memperbaiki mobil bekas kecelakaan itu, dan ketika sudah selesai, mobil itu kembali ia hancurkan. Seketika Dre menarik tangan dari Mr. Han dan kembali berlatih agar Mr. Han tak larut dalam kesedihannya. Keduanya pun semakin giat berlatih setiap hari dan latihan fisik di tembok besar Cina, melatih kecepatan Dre agar kungfunya bisa sempurna. Semakin hari Dre semakin siap untuk pertandingan bulan depan. Terlihat Dre juga semakin menguasai jurus kungfu yang diajarkan Mr. Han kepadanya. Sehingga tiba sebelum pertandingan, Mr. Han memberi sebuah baju untuk pertandingan besok. Dre juga meminta bantuan Mr. Han untuk meminta maaf kepada keluarga Mei yang kecewa karena ulah Dre. Ayah Mei pun memaafkan Dre dan berjanji menyaksikan pertandingan Dre besok hari. Dan tibalah di waktu pertandingan, banyak peserta yang hadir dari berbagai perguruan kungfu. Dan tibalah di waktu pertandingan, banyak peserta yang hadir dari berbagai aliran kungfu. Di sini awalnya Dre sempat ragu, namun berkat dukungan dari sang ibu, Mei dan juga teman-temannya, Dre semakin yakin akan menang meskipun Dre baru pertama kali menguasai kungfu. Pertandingan pertama Dre dengan murid dari perguruan Cho. Awalnya Dre merasa takut dan keluar dari arena. Hal itu mengurangi poin Dre. Selanjutnya Dre fokus membalas serangan dan bisa menang ke babak selanjutnya. Di arena lain, Dre bimbang melihat Cheng bertarung dengan serius, namun Dre harus yakin akan kemenangan. Pertarungan demi pertarungan telah berhasil dimenangkan hingga tiba di babak semifinal antara Cheng melawan Wu Ping dan Dre melawan Liang. Setelah Cheng berhasil menang telak melawan Wu Ping, Cheng pun berhasil maju ke babak final. Selanjutnya giliran Dre melawan Liang. Pertarungan yang semakin sengit ketika Guru Li merencanakan sesuatu untuk melukai Dre. Serangan Liang tepat mengenai kaki Dre sehingga Dre cedera dan Liang didiskualifikasi. Ternyata itulah rencana Guru Li agar Dre tak bisa bertarung lagi dengan Cheng, dan Cheng pun akan menjadi pemenang. Dre yang kesakitan dibawa ke ruangan medis. Dre mulai putus asa, namun berkat kegigihannya Dre kembali bertarung setelah kakinya mendapat perawatan. Kini tiba final antara Dre dan Cheng. Pertarungan yang menegangkan dengan poin 3 yang akan menjadi pemenang. Mereka berdua pun bersiap. Dre agak kehilangan keseimbangan akibat luka di kakinya, sehingga Cheng terus mengincar titik lemah Dre dan Dre bisa dijatuhkan. Setelah itu Cheng juga berhasil menendang kaki Dre dan terjatuh. Namun ketika Dre berhasil fokus, Dre mengeluarkan jurus pengendali ular dan dengan satu tendangan memutar, Dre berhasil mengalahkan Cheng. Lalu yang keluar sebagai pemenang adalah Dre Parker.
semua orang bersorak atas kemenangan Dre dan bersama Mr. Han, keduanya pun pulang dengan Cheng dan teman-temannya yang berbalik menjadi murid Mr. Han, dan film pun berakhir. Ya oke Sobat Mager, sementara segini dulu ya. Sobat Mager jangan lupa subscribe dan nantikan alur cerita film lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.